Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang gadis yang masih sangat muda dan memiliki paras yang teramat cantik. Si gadis dihabisi oleh suami yang baru dinikahinya selama 1 tahun terakhir. Gadis itu ditemukan sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan luka bakar yang menjalar di hampir sekujur tubuhnya. Kedua orang tua dari si gadis itu juga menjadi korban. Mereka mengalami luka bakar hampir sekitar 50% dan harus menjalani perawatan yang kritis di rumah sakit terbesar di kota Jakarta. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa gadis yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Aicha Nur Khotimah yang berusia sekitar 16 tahun dan bertempat tinggal di sebuah indekos di kota besar di wilayah ibu kota Jakarta. Kejadian yang mengerikan tersebut berawal saat Aicha Nur Khotimah atau biasa dipanggil Ica itu memaksa untuk pulang ke rumah dari kedua orang tuanya. Karena malam sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang hebat dengan sang suami, dan Ica meminta untuk bercerai dan mengakhiri pernikahan di antara keduanya. Suami dari Ica yang sangat mencintainya itu kemudian menolak untuk berpisah dan meminta untuk istrinya tetap bertahan di rumah mereka tersebut. Namun gejolak batin yang dirasakan oleh gadis yang berusia 16 tahun itu memaksa dirinya untuk menolak bujukan dari suaminya dan dia akan pulang ke rumah dari kedua orang tuanya itu sendiri. Ica merasa sudah sangat lelah dengan sikap dari suaminya tersebut. Beberapa pertengkaran di antara keduanya selalu dilakukan dengan cara yang sadis. Bahkan beberapa kali Ica mengalami serangan secara membabi buta dari pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh sang suami. Ica merasa bahwa suaminya sudah di luar batas dan kesabaran atas sikap sebagai seorang istri sudah berada pada puncaknya. Dan kekerasan yang dilakukan oleh sang suami adalah alasan terbesar dirinya untuk mengakhiri pernikahannya tersebut. Pernikahan antara Ica dan suaminya itu sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya. Saat itu Ica baru lulus sekolah menengah pertama dan baru berusia sekitar 15 tahun. Awalnya Ica memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena ingin membantu perekonomian dari kedua orang tuanya. Namun berjalannya waktu Ica kemudian bertemu dengan sosok seorang pria dan pria itu memintanya untuk menjadi seorang istri. Ica yang merasa bahwa si pria yang bernama Resti yang berusia sekitar 34 tahun tersebut adalah seorang pria yang layak menjadi seorang suami, dan dirinya kemudian memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan pria tersebut. Namun ternyata, pria yang menjadi pilihannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya, dan pernikahan yang sudah terjadi tersebut tidak seperti apa yang dirinya bayangkan. Sifat yang emosional dan kemarahan yang diungkapkan secara fisik selalu membuat Ica merasa tertekan. Ica seperti merasa bahwa apa yang dilakukannya sebagai seorang istri selalu salah dan tidak pernah benar di mata dari suaminya tersebut. Hal itulah yang membuat Ica bersikukuh untuk pulang ke rumah dari kedua orang tuanya. Walaupun ditentang dan ditahan oleh suaminya, Ica sudah tidak kuat menahan rasa ketakutan saat bersama dengan suaminya itu sendiri. Saat itu dirinya kemudian menaiki sebuah bus lintas kota dan dirinya melakukan perjalanan dari kota Brebes menuju ke kota Jakarta Utara. Beberapa kali sebuah pesan masuk ke ponsel dari kepemilikannya. Pesan itu berisi ancaman yang terdengar sangat menakutkan. Pesan yang mengancam tersebut dikirim oleh suaminya. Dan salah satu pesan yang mengerikan itu menyebutkan bahwa jika Ica berani untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan di antara keduanya, maka dirinya tidak akan segan untuk menghancurkan wajahnya dan menghabisinya dengan cara yang paling sadis. Ica kemudian memilih untuk tidak memperdulikan pesan itu, dan dirinya malah semakin yakin bahwa suaminya itu bukan pria yang baik dan sebuah perpisahan adalah jalan satu-satunya. Setelah sampai di rumah dari kedua orang tuanya, Ica kemudian langsung berterus terang dengan semua kejadian yang sudah terjadi kepada dirinya. Ica juga memohon agar mengizinkan dirinya untuk berpisah dengan suaminya tersebut. Kedua orang tua dari Ica kemudian hanya bisa pasrah dengan jalan hidup dari anaknya. Mereka juga menyetujui dan mengikuti semua keputusan yang akan Ica lakukan. Karena bagaimanapun Ica yang menjalani pernikahannya dan dirinya pasti tahu mana yang baik dan buruk untuk kelanjutan hidupnya itu sendiri. Setelah beberapa hari berada di rumah dari kedua orang tuanya, ponsel dari kepemilikan Ica juga terus-menerus dikirimi pesan oleh suaminya. Sekitar puluhan pesan itu berisi sebuah ancaman. Dan salah satu pesan mengatakan bahwa suami dari Ica akan menjemput dan membawa Ica untuk kembali pulang. Ica juga sangat tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang nekat dan tindakan apapun akan dirinya lakukan.
agar apa yang diinginkannya bisa segera dirinya dapatkan. Menurut kesaksian dari beberapa tetangga dekat, Resti suami dari Ica itu kemudian akhirnya datang untuk menjemput istrinya. Resti membawa sebuah tas ransel dan dirinya datang pada pukul 2 dini hari. Saat itu wilayah sekitar sangat sepi dan Resti dengan cepat menaiki lantai kedua menuju ke kamar kontrakan dari kedua orang tua Ica. Resti menggedor pintu dengan sangat keras, beberapa kali dirinya juga memaki dari luar pintu kamar tersebut. Ica yang pada saat itu sedang terlelap tidur, kemudian mendengar suara yang sangat dirinya kenal. Dan seketika itu Ica langsung terkejut karena suaminya ternyata sudah berada di luar kamar dari kontrakan milik kedua orang tuanya. Ica kemudian membuka pintu tersebut tetapi tidak membiarkan suaminya itu untuk masuk ke dalam. Dari sana pertengkaran dan perdebatan di antara keduanya tidak bisa dihindarkan. Resti yang melihat istrinya sudah tidak mempunyai rasa hormat, selanjutnya memaki dan berkata kasar terhadapnya. Ica melihat dengan jelas wajah dari suaminya itu sudah memerah dan menahan emosi yang cukup tinggi. Karena sudah merasa lelah menghadapi emosi dari suaminya, Ica kemudian mengambil sebuah surat dan menyuruhnya untuk menandatangani surat yang berisi kesepakatan berpisah tersebut. Ica berpesan kepada suaminya bahwa perpisahan itu memang jalan terbaik untuk keduanya. Ica sudah tidak bisa hidup dengannya dan sudah tidak lagi mencintai suaminya tersebut. Mendengar ucapan dari istrinya, emosi dari Resti langsung memuncak semakin tinggi. Pikirannya rasional dari dasar seorang manusia seperti tiba-tiba saja hilang dari pikirannya itu sendiri. Terlebih terdapat sebuah surat cerai yang berada di depan matanya. Hal itu membuat dirinya benar-benar ingin meluapkan rasa amarahnya pada saat itu juga. Resti menatap lekat wajah dari istrinya. Bisikan-bisikan iblis ketika muncul dan semakin lama semakin membuatnya berpikir sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat itu dirinya membawa sebuah tas ransel dan kemudian mengambil sesuatu yang sudah dirinya persiapkan sebelumnya. Benda yang berada di tas dari Resti adalah sebuah drigen dan drigen itu berisikan penuh bensin yang sangat mudah terbakar. Hal yang Resti lakukan selanjutnya sudah berada di luar batas dari rasional seorang manusia. Setelah mengambil drigen yang berisi sebuah bensin, Resti kemudian mengguyurnya ke tubuh dari istrinya secara menyeluruh. Kejadian yang begitu sangat cepat itu membuat Ica tidak bisa melakukan perlawanan. Terlebih saat sebuah korek gas dinyalakan ke tubuhnya yang sudah tersiram bensin, membuat kobaran api seketika langsung menyala begitu sangat mudahnya. Api seketika langsung membakar di hampir sekujur tubuh dari Ica. Rasa sakit yang sangat menyakitkan membuatnya berteriak hingga sekeras mungkin. Dan itu terdengar oleh kedua orang tuanya yang sedang tertidur di kamar. Kedua orang tua dari Ica seketika langsung terkejut saat melihat anaknya berjibaku dengan kobaran api. Mereka kemudian mencoba memadamkan api tersebut sebisa yang mereka lakukan. Namun sayangnya kobaran api di tubuh dari Ica malah menyerang tubuh dari mereka itu sendiri. Suasana di kontrakan tersebut berubah menjadi sangat mengerikan. Beberapa warga yang mendengar keributan di rumah Ica kemudian bergegas menolong mereka. Ica dibantu oleh beberapa warga untuk memadamkan api di tubuhnya. Sementara ibu dari Ica yang bernama Ana Wijaya yang berumur sekitar 47 tahun juga ikut terbakar tubuhnya. Mereka mengalami luka yang begitu parah dan kemudian warga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat dari kontrakan tersebut. Sementara Restiawan yang telah berhasil membakar istrinya itu langsung melarikan diri dengan secepat mungkin. Hingga dirinya tidak menyadari bahwa api yang membakar istrinya ternyata menyulut ke tubuhnya itu sendiri. Resti ketika bisa merasakan rasa sakit itu, kulitnya melepuh dan terbakar. Dalam pelariannya tersebut, Resti sudah tidak bisa melanjutkannya, dirinya terkapar di tempat yang tidak jauh dari kontrakan kedua orang tua Ica. Dan beberapa saat kemudian dia ditangkap oleh beberapa warga dan dibawa ke kantor kepolisian. Setelah mendapatkan perawatan atas luka bakar yang berada di tubuhnya, Restiawan langsung diinterogasi secara mendalam oleh pihak kepolisian. Dan dirinya mengakui atas semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Menurut beberapa keterangan di pos berita nasional, vonis yang kemudian ditetapkan kepada Restiawan adalah kurungan penjara selama 20 tahun. Atau hukuman seumur hidup jika terdapat unsur pembunuhan yang terencana. Setelah dibawa ke rumah sakit terbesar di daerah Jakarta, ibunda dari Ica yang mengalami luka bakar hampir setengah dari tubuhnya akhirnya menghembuskan napas terakhirnya sekitar jam 4 pagi.
Dan beberapa jam setelahnya, Ica yang mengalami luka bakar sekitar 90% juga ikut menyusul ibunya. Ica bersama dengan ibundanya harus meregang nyawa di tangan seseorang yang awalnya mereka anggap sebagai malaikat. Semoga dari kasus yang mengerikan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang teramat penting. Terlebih tentang sebuah pernikahan, bahwa seseorang harus mengetahui secara lebih mendalam tentang sikap dan perilaku pasangan yang akan menemani kita sepanjang hidup. Dan saya juga mengajak kita semua untuk berdoa agar Ica bersama dengan ibundanya berada di tempat yang paling baik di sisi Tuhan.